Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Untuk materi Bapak sudah posting di e-learning SMK Negeri 1. Jadi untuk memperdalam materi pembelajaran hari ini, silakan kalian baca materi tersebut. Untuk peristiwa Madiun 18 sampai 30 September 1948 itu terjadi dengan datangnya Musso dari Moskow kembali ke Indonesia untuk memimpin kembali Partai Komunis Indonesia. Itu pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia, sehingga memberi reaksi juga pada Bung Karno untuk memilih Musso atau memilih Bung Karno, karena mendapat simpatisan yang cukup besar. Seperti kita ketahui, PKI sendiri pada pemilu pertama tahun 55 menjadi salah satu pemenang pemilu, sehingga pemberontakan Madiun di bawah pimpinan Musso itu berkembang ke Jawa Timur, kemudian berkembang sampai Pati, Jawa Tengah, dan mengakibatkan beberapa korban jiwa yang cukup besar. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur dan Dr. Kemerdekaan Mewardi. Untuk menghentikan pemberontakan Madiun, jadi Bung Karno itu menerapkan gerakan operasi militer, di mana Panglima Sudirman memberi perintah kepada Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima Divisi 2 Jawa Tengah untuk mengambil tindakan untuk mengerahkan kekuatan TNI serta polisi untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian pemberontakan DITI ini berbeda dengan PKI. Jadi PKI itu haluannya komunis, sedangkan DITI adalah keinginan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan DITI berawal dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Kekecewaan tadi adalah salah satu kegagalan pada perjanjian Renville. Ini adalah tokoh proklamator NII Kartosuwiryo yang mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 49 dan berkembang hampir di sebagian besar Indonesia. Di Aceh ada pemberontakan Daud Bayureh. Cukup besar pengaruhnya. Kemudian di Sulawesi ada peristiwa pemberontakan juga yang dikomandoi oleh Abdul Qahar Muzaffar 7 Agustus tahun 53. Jadi pemberontakan DITI ini cukup luas di Indonesia. Kemudian gerakan 30 September. Kembali lagi PKI melakukan kudeta pada tahun 65. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan, ideologi itu tidak pernah mati, tidak akan berkembang terus, di mana dia punya kesempatan akan timbul lagi. Jadi 30 September komunis kembali melakukan aksinya di bawah pimpinan Aidit, yang menyebabkan salah satu adalah faktor ekonomi, di mana kondisi rakyat Indonesia pada masa itu sangat sulit, di mana harga-harga melambung tinggi. Kemudian adanya peristiwa konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan juga atau memperparah keadaan ekonomi di Indonesia. Inflasi pada masa itu hampir 650%, yang membuat harga makanan melambung tinggi, harga sembako yang mahal, sehingga rakyat menjadi kelaparan. Didukung juga adanya isu
sakitnya Bung Karno, sehingga ada isu atau kasakusuk yang beredar bagaimana pengganti Bung Karno setelah beliau tiada, misalnya seperti itu. Nah, itu terjadi perebutan kekuasaan. Kemudian ada isu Dewan Jenderal. Pada saat-saat genting bulan September itu muncul isu Dewan Jenderal ini yang dikatakan akan melaksanakan kudeta terhadap pemerintah Soekarno. Ini semuanya adalah hal yang dihembuskan oleh PKI pada masa itu. Dan sampai sekarang kalau kita bicara dalang intelektual tentang pemberontakan G30S, itu sampai sekarang masih merupakan kontroversi. Ada beberapa teori yang berbicara tentang itu. Ada dari internal Angkatan Darat sendiri, ada dari CIA, karena Amerika juga berkepentingan terhadap Indonesia agar tidak berkembangnya komunis di Indonesia, karena Soviet sedang kuat komunis pada masa itu. Kemudian adanya kepentingan Inggris, karena kita ketahui Malaysia merupakan daerah persemakmuran Inggris, di mana Indonesia merasakan konfrontasi. Dan bahkan ada yang menyatakan Bung Karno sendiri menjadi dalang pemberontakan. Itu agak lucu juga ya kan, karena pada masa itu ya beliau sebagai presiden, masa presiden mengkudeta dirinya sendiri. Ya, itu ada beberapa teori yang menyatakan seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan kalian gali informasinya lebih lanjut. Kemudian korban, ya, peristiwa tragis itu, ya, ada dari perwira tinggi Angkatan Darat, ya, ada juga dari kepolisian, dan yang paling mengerikan adalah korban yang banyak terjadi adalah rakyat itu sendiri. Jadi rakyat Indonesia itu sendiri banyak yang menjadi korban jiwa, baik akibat PKI ataupun balas dendam. Nah, itu yang peristiwa yang seperti itu yang mengerikan. Nah, inilah foto para jenderal. Nah, ini foto peristiwa pemberontakan PKI ini yang Bapak maksud. Jadi rakyatlah yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Nah, ini adalah monumen Pancasila Sakti, yaitu untuk monumen untuk mengenang peristiwa kelam 30 September tahun 65. Anak-anak yang Bapak cintai, kelas 10 SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi dalam pembelajaran ini tadi kita sudah bicara tentang beberapa konflik, ya, tentang ideologi yang ada di Indonesia. Jadi ideologi itu adalah sebuah cara pandang, baik secara politik, sosial, ekonomi, di mana ada beberapa kelompok ingin menggantikan Pancasila, yaitu ada ideologi komunis ataupun ideologi agama. Anak-anak semua, bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang multikultural, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Jadi kita tidak bisa menekankan satu agama untuk jadikan landasan kita berbangsa dan bertanah air. Kemudian komunis sendiri juga tidak mungkin bisa cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang spiritualis. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi marilah kita jaga Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa bertanah air. Mari kita kuatkan persatuan, jangan perbesar perbedaan, jangan peruncing perbedaan. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku bangsa, kita